Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS meskipun melalui daring. Semoga anak-anakku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tetap kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua peserta MPLS SMA Negeri 1 Doro tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Emi Hidayah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Pembinaan mental adalah sebuah upaya membentuk unsur-unsur kejiwaan seseorang yang meliputi pikiran, tingkah laku atau sifat, emosi, dan perasaan. Kemudian pembinaan mental itu lebih diarahkan kepada pembinaan moral, seperti budi pekerti ataupun akhlakul karimah yang dilaksanakan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Sehingga tercipta manusia yang bermoral dan berbudi pekerti yang luhur, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tujuan dari pembinaan mental, pada dasarnya, tujuan pembinaan mental tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas diri remaja, yaitu berusaha membina akhlak serta mengadakan perbaikan tingkah laku pada pribadi remaja, sehingga remaja memiliki kepribadian sesuai dengan agama Islam dan dalam menjalankan agama. Tujuan dari pembinaan mental di antaranya adalah yang pertama, memperkokoh kehidupan keagamaan dan keimanan. Yang kedua, memperkokoh kondisi psikis dan fisik. Serta yang ketiga adalah memperkokoh peran dalam masyarakat. Ada dua faktor yang mempengaruhi pembinaan mental. Dalam sebuah ayat yang mengatakan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua faktor tersebut adalah yang pertama, faktor intern. Faktor intern itu merupakan faktor yang terdapat dalam diri sendiri, seperti ketidaksempurnaan jasmaninya, sifatnya, wataknya, dan bakat yang dimilikinya. Ketidaksempurnaan yang dimiliki dapat menimbulkan hambatan dan pergaulan seorang anak. Misalkan saja seperti rendah diri, iri hati, dan kompensasi. Dari ketiga hal tersebut memerlukan perhatian dan bimbingan, seperti kompensasi yang diarahkan dapat berubah menjadi positif. Faktor yang kedua yaitu ekstern.
Faktor ekstern itu adalah faktor yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan, di mana seorang anak tumbuh dan dibesarkan, yang termasuk di dalam faktor ekstern itu diantaranya adalah faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman, masyarakat, dan lain sebagainya. Pentingnya pembinaan mental dalam agama. Pembinaan mental yang baik terdapat dalam agama, terutama agama Islam. Agama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sebab agama merupakan motivasi hidup, kehidupan, serta merupakan pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Fungsi agama dalam kehidupan manusia diantaranya agama memberikan bimbingan dalam hidup. Maksudnya, agama yang ditanamkan pada anak-anak dengan baik dapat menjadikan agama sebagai bagian dari unsur-unsur kepribadiannya. Yang kedua, agama menolong dalam menghadapi kesukaran. Kesukaran yang dapat dihadapi orang adalah kekecewaan. Kekecewaan ini sering dihadapi oleh kalangan anak yang menginjak usia remaja. Akibat kegagalan yang mereka alami akan membawa mereka pada perasaan kurang percaya diri, pesimis, dan apatis dalam hidup. Yang ketiga, fungsi agama dapat menenteramkan batin. Sebagaimana dikatakan oleh Durkheim dalam bukunya Sosiologi Agama, bahwa salah satu fungsi agama adalah dapat memberikan ketentraman kepada penganutnya, kesan-kesan yang nyaman. Memang benar, agama dapat dijadikan obat kejiwaan dan ketentraman batin, dan dapat juga dijadikan sebagai pengendali sikap dan perbuatan bagi jiwa yang sedang gelisah. Ada beberapa cara kegiatan pembinaan mental melalui pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah melalui kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah pada jam pelajaran terjadwal dan terstruktur yang waktunya telah ditentukan dalam kurikulum. Kegiatan ini berarti masuk di jam pelajaran dan sesuai dengan kurikulum terbaru, kurikulum 2013, setiap minggunya kita akan belajar pendidikan agama Islam 3 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, cara kegiatan pembinaan mental melalui pendidikan agama Islam adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran, di luar tatap muka, baik itu dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, dengan maksud untuk lebih memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya dari berbagai bidang studi. Di kegiatan ekstrakurikuler ini terkait dengan pembinaan mental pendidikan agama Islam, di sekolah kita itu ada ekstrakurikuler yang namanya Rohis, ya, Rohani Islam. Di Rohis itu nanti ada berbagai bidang yang bisa anak-anak pelajari, anak-anak ikuti. Di antaranya untuk
mengembangkan wawasan keilmuan itu ada kajian. Ada kajian Islam, yaitu di situ nanti akan membahas lebih jauh ya pengetahuan anak-anak tentang keislaman. Kemudian di dalam rohis itu juga ada pengembangan minat dan bakat. Di antaranya ada bagi yang menyukai tentang seni musik Islam ya, ada rebana ya, kemudian ada seni tilawah ya, cara membaca Al-Qur'an ya dengan tilawah. Kemudian juga ada pengembangan keilmuan lainnya, dan itu semuanya ada di kegiatan ekstrakurikuler rohis. Kemudian pembinaan mental melalui pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah melalui bimbingan dan penyuluhan. Nah, kegiatan bimbingan atau penyuluhan ini itu dilakukan dalam hal pembinaan mental peserta didik, yang tidak lain adalah sebuah upaya untuk membentuk karakter peserta didik. Melalui bimbingan dan penyuluhan ini di sekolah kita tentu ada kegiatan organisasi intra ya, ada OSIS. Nah, itu di situ kita dikembangkan bagaimana untuk membentuk karakter-karakter peserta didik melalui kegiatan keislaman, diantaranya yaitu dengan peringatan Hari Besar Islam ya, ada kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada kegiatan yang terkait dengan Hari Raya Kurban, ya, Idul Adha, dan juga kegiatan-kegiatan lain di dalam OSIS. Kemudian pembinaan karakter itu juga diterapkan setiap harinya. Itu sebelum tatap muka, itu anak-anak dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna ya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian setiap bulannya itu di sekolah kita itu akan mengadakan yang namanya tadarus Al-Quran dan khataman Al-Quran. Demikian itu ya beberapa cara kegiatan pembinaan mental melalui pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya untuk materi kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.